Halo teman, korban pinjol makin banyak, OJK sarankan ini. Nah, video ini saya bertujuan untuk edukasi buat teman-teman yang sekarang sudah melakukan galbah atau galbah pinjaman online agar tidak terjebak semakin dalam, karena OJK sudah mewanti-wanti ini di hari-hari yang lalu karena banyak sekali korban pinjaman online yang berjatuhan, yang terjerat pinjaman online dan tidak bisa keluar dari ini. Jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, kita tahu untuk jumlah galbah atau galbah pinjaman online yang sudah terjerat kasus pinjaman online itu banyak sekali, ada jutaan kasus ya teman. Dan ini terkonfirmasi yang paling banyak itu guru 42%, korban PHK perusahaan 21%, dan ibu rumah tangga 18%, dan yang lain-lainnya. Nah, kita tahu untuk guru itu terkonfirmasi banyak sekali yang terjerat pinjaman online. Nah, OJK sudah mewanti-wanti ini dan ada 4 tips dari OJK untuk yang sudah terjerat pinjaman online. Yang pertama, teman-teman harus kuatkan literasi pengetahuan tentang pinjaman online. Ini bisa teman-teman pelajari jika teman-teman mau mendaftar. Jadi jangan pernah yang namanya teriming-iming dengan iklan, atau di media sosial kan banyak sekali yang mengiming-imingi untuk jadi member pinjaman online. Diiming-imingi untuk limitnya besar, untuk tenornya besar sekali, untuk banyak sekali hal yang menyangkut tentang kemudahan-kemudahan pinjaman online. Itu harus teman-teman pahami betul atau tidak, real atau tidak. Jadi ke depan teman-teman tidak akan yang namanya merasa dirugikan karena teman-teman sudah tahu isi dari pinjaman online, seluk-beluk pinjaman online. Itu harus teman-teman pahami ya teman. Literasi itu sangat penting sekali. Nah, untuk kedua adalah edukasi bahayanya pinjaman online. Nah, ini banyak sekali orang yang suka pinjam tapi tidak tahu tentang masalah bahayanya pinjaman online, tentang bunga dan denda yang sangat amat besar, tentang biaya admin yang didendakan kepada kita pada saat pencairan itu juga ada ya teman. Jadi logikanya kalau kita pinjam 1 juta itu kita tidak menerima 1 juta, tapi biasanya cuma menerima 900 atau 800, yang 100.000 itu untuk biaya admin. Jadi itu sangat memberatkan sekali buat teman-teman yang ingin melakukan pencairan karena ada biaya admin yang besar. Belum lagi bunga dan denda juga ada, itu flat 0,1% per hari, jadi akan ada bunga harian. Belum lagi debitor dan slik OJK, itu harus teman-teman pahami semua tentang itu. Jadi edukasi bahaya pinjaman online itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan pinjaman online. Nah, untuk yang ketiga, bijak menggunakan uang. Nah, OJK mewanti-wanti ini agar teman-teman lebih bijak menggunakan uang, agar teman-teman kalkulasi apakah teman-teman kuat membayar tagihan per bulan atau tidak. Ini bisa teman-teman lakukan jika teman-teman sudah melakukan pinjaman online. Jadi misalnya teman-teman pinjam 1 juta selama 6 bulan, itu per bulannya 200.000. Apakah dengan gaji teman-teman itu per bulan teman-teman bisa menutupi semuanya atau tidak? Nah, itu teman-teman bisa kalkulasi sendiri. Jadi untuk masalah penggunaan uang itu sangat penting sekali agar teman-teman tidak terjerat terlalu dalam, karena kalau sudah galbah itu resikonya juga sangat berat sekali. Nah, kalau untuk yang keempat atau yang terakhir adalah tanggung jawab pembayaran. Nah, OJK mewanti-wanti ini jika teman-teman sudah melakukan pinjaman online itu adalah tanggung jawab teman-teman murni 100% yang harus teman-teman bayar, itu harus teman-teman lakukan ya teman. Jadi tidak boleh menghindar atau malah lari dari ini, kecuali teman-teman sudah mentok nggak punya uang, itu tidak apa-apa. Teman-teman nggak bayar juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman sudah mentok nggak ada uang 1% pun di dompet teman-teman, karena lebih baik teman-teman makan atau melakukan yang namanya hal-hal yang lain yang primer seperti makan, sandang, papan, itu lebih baik daripada teman-teman menghalalkan segala cara untuk melunasi tagihan. Jadi itu saja wanti-wanti dari OJK tentang korban galbah pinjol agar tidak semakin meluas dan tidak semakin terjerat pinjaman online, agar lepas dari itu semua. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupannya lebih baik.